Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, apa kabar nih? Keadaannya sehat-sehat aja kan ya? Kembali lagi dalam program Moving Talk atau Motivation and Inspiration Talk. Sebelum kita berbincang lebih banyak lagi, perkenalan dulu kali ya. Halo, nama saya Naura Dipka Hanifa dari kelas 11 IPS. Nah, sesuai dengan judulnya, Moving Talk ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada kita semua. Nah, untuk episode kali ini nih, khusus banget akan berhubungan dengan tanggal 21 Februari, di mana ada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Di sini, NASA School telah mengundang seorang aktivis lingkungan yang sangat peduli terhadap permasalahan sampah. Permasalahan lingkungan yang sebenarnya sampai sekarang belum ada solusi realnya nih guys. Tapi sebenarnya udah ada solusinya sih. Selanjutnya akan kita lebih bahas dengan narasumber kita kali ini. Ini dia, Pak Wayan dari komunitas Trashhero Indonesia. Halo sahabat semua, salam dari saya. Halo Pak Wayan, selamat datang di program Moving Talk kami Pak. Apa kabar Bapak hari ini? Kabar baik, kabar luar biasa, selalu semangat. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu ya Pak. Amin, amin, terima kasih. Karena Pak Wayan sudah ada di sini, kita langsung mulai aja kali ya Pak bincang-bincangnya. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa sih Pak Trashhero itu? Baik sahabat semua, jadi saya senang sekali pada kesempatan ini bisa menjumpai sahabat semua. Dan kita akan mulai dari pertanyaan Naura yang pertama, yaitu tentang apa itu Trashhero dan apa kegiatannya. Trashhero adalah sebuah komunitas dunia yang lebih concern kepada lingkungan, utamanya adalah permasalahan sampah plastik. Nah, Trashhero ini sudah bergerak di Indonesia sejak 6 tahun yang lalu. Ini sebuah komunitas internasional yang kebetulan berkantor pusat di Swiss di luar sana. Nah, di Indonesia, Trashhero ini bergerak di bawah Yayasan Trashhero Indonesia. Kita sudah bergerak sejak 6 tahun lalu dengan kondisi saat ini berada di kurang lebih 75 chapter di seluruh Indonesia. Nah, jadi apa saja kegiatan Trashhero Indonesia? Nah, kita secara mingguan itu melakukan aksi bersih-bersih di tempat dan base camp masing-masing. Mereka melakukan tetap dalam kegiatan mingguan setiap sekali seminggu. Itu tujuannya adalah untuk membangun komitmen dan menginspirasi masyarakat, mengingatkan masyarakat betapa pentingnya kalau kita harus menjaga lingkungan ya. Selain aksi bersih-bersih, Trashhero lebih menekankan kepada edukasi dengan mengunjungi sekolah, juga perhimpunan-perhimpunan yang ada di sekitar. Nah, jadi kita akan sangat berusaha sering mungkin bisa berkomunikasi, berbagi semangat dengan lingkungan di sekitar kita. Demikian Naura. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Naura jadi penasaran gitu Pak. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Pak Wayan untuk menjadi bagian dari Trashhero ini? Kenapa harus gabung dengan kegiatan Trashhero atau komunitas-komunitas sejenis lainnya? Gitu. Saya pun terpanggil ketika tahun 2017 ini, beberapa tahun lalu, karena melihat kondisi sampah yang belum terkelola dengan baik, masih rendahnya kesadaran masyarakat. Ini diperlukan orang-orang yang memang mau menginspirasi, menjadi istilahnya penggerak gitu di setiap daerah untuk melakukan. Nah, ini yang membuat saya harus memutuskan untuk bergabung dengan Trashhero Indonesia. Oh, itu jadi lebih ke panggilan diri gitu ya Pak jadinya? Ya, betul sekali. Ini panggilan jiwa. Jadi ini sahabat-sahabat yang terpanggil. Trashhero ini kan memiliki kegiatan clean up ya Pak. Terakhir itu abis saya stalking Instagramnya nih di @trashhero_indonesia, bener gak Pak? Betul ya. Itu Trashhero mengadakan kegiatan clean up di sekitar daerah Bau-Bau, Pacitan gitu-gitu ya Pak. Sebenarnya kegiatan clean up ini tuh sama nggak sih Pak sama kegiatan kerja bakti gitu? Nah, kalau bagi masyarakat yang belum pernah mengikuti kegiatan kami, mungkin akan harus menyesuaikan karena
yang kami lakukan adalah kegiatan untuk tidak hanya bersih-bersih, karena kami bukan petugas kebersihan gitu. Jadi sesungguhnya yang lebih ingin kami sampaikan pesan di situ adalah untuk menginspirasi masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat lebih banyak gitu melalui kegiatan setiap minggu. Ini bentuk komitmen kami gitu. Jadi gini loh, kami setiap minggu hadir misalnya di satu tempat, kami akan terus hadir di situ untuk sebuah komitmen. Nah, kesempatan ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk berkomunikasi dengan masyarakat, dengan lingkungan di situ, untuk bagaimana mereka terinspirasi dan ikut menjadi bagian dari gerakan ini. Nah, sampah-sampah yang tadi dikumpulkan di program clean up ini, Pak, itu tuh saya penasaran gitu, akan dibawa kemana sih akhirnya? Ya betul, ini banyak sekali pertanyaannya yang selalu disampaikan. Ketika bersih-bersih misalnya, terus sampahnya di mana, bawa kemana dong gitu. Jadi, nah tentu pasti ada hal yang sangat concern, harus dipersiapkan ketika akan melakukan aksi bersih-bersih. Nanti ketika sampah terkumpul, dibawa kemana? Sampahnya juga harus terpilah gitu. Nah, di setiap aksi itu kita upayakan untuk memilah sejak awal sampah-sampah yang dipungut. Misalnya satu grup bertiga, yang satu orang hanya mengambil jenis botol saja, atau yang satunya lagi hanya mengambil residu saja, atau yang satunya lagi hanya mengambil kaca atau logam, seperti itu. Karena setelah terpilah, tentu tidak semua sampah-sampah yang berhasil kita kumpulkan bisa kita recycle atau didaur ulang, ya. Jadi ada beberapa yang sudah dalam kondisi residu. Nah, yang residu ini kita bekerjasama dengan, dalam hal ini, lingkungan hidup di kabupaten kota atau di tingkat provinsi, karena mereka ada kewajiban untuk melakukan hal ini. Nah, jadi sampah-sampah yang kondisinya bagus dan bisa didaur ulang, itu kita berikan kepada pengepul atau bank sampah. Kalau misalnya saya nih, saya pun dari kecil sudah diajarkan untuk membuang sampah di tempatnya gitu, Pak. Dan saya diajarin apa sih resikonya kalau misalnya saya buang sampah sembarangan aja gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun sudah saya lakukan itu. Nah, tapi itu cukup nggak sih, Pak, untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia? Kalau berbicara tentang penyelesaian, ya, jadi dengan himbauan buanglah sampah pada tempatnya, itu konotasinya sebetulnya tidak masalah kalau kita itu memproduksi sampah jika sampah itu dikelola dengan baik. Nah, namun kami dari Trasiro mengajak satu langkah lebih di depan. Bagaimana kita mengurangi, karena daur ulang itu bukan yang terbaik saat ini, ya. Jadi kalaupun semua sampah-sampah itu kita kumpulkan, yang persentasenya kalau di Indonesia mungkin masih sangat rendah, ya. Masih banyak sampah-sampah yang terbuang sembarangan, dan yang berhasil kita kumpulkan bersama gerakan bank sampah ini masih sangat relatif sangat kecil, ya. Kalaupun nanti bisa dinaikkan, saya kira ini bukan solusi yang terbaik, karena kami tetap meyakini bahwa solusi yang terbaik adalah mengurangi. Nah, jika kuncinya adalah mengurangi nih, Pak, ini berarti akan bersinggungan dengan perekonomian di Indonesia pada saat ini. Karena dengan niat untuk mengurangi produksi sampah sendiri, saya berarti harus mengurangi jajan-jajanan yang berkemasan plastik gitu, Pak. Tapi masalahnya, gimana kalau misalnya produk-produk yang dijual pun hampir semuanya berkemasan plastik? Ya, betul. Memang kenyataan yang kita jumpai di masyarakat bahwa banyak sekali produk-produk itu yang masih berkemasan plastik sekali pakai. Namun demikian, pemerintah sudah memikirkan hal ini, jadi tanpa ada yang dirugikan. Kita tahu semua bahwa pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor P75 yang mengatur tentang peta jalan, ya, pengurangan produksi plastik sekali pakai berbasis produsen. Ini tentu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.
Sehingga permen ini berlaku mulai tahun 2020 sampai 2029. Dengan harapan nanti Januari 2030 produsen sudah mengurangi jenis-jenis produknya yang masih menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Pada tahun 2030 sudah tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai yang berbahaya. Nah ini tentu hal yang sangat mengembirakan buat kita di tengah ada kekhawatiran dari masyarakat untuk menangani permasalahan pencemaran plastik ini. Memang tidak bisa kita hanya di hilir saja, di hulunya memang harus ditangani. Mari kita dukung pemerintah dan bagaimana upaya ini bisa terus diperhatikan seperti itu. Ya, karena untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia tidak hanya pemerintah saja ya Pak yang harus turun tangan, betul. Masyarakatnya. Jadi, kita semua harus menjadi bagian dari upaya penyelamatan lingkungan ini. Adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Apakah itu dari komunitas, dari instansi sekolah, pendidikan, dan semuanya harus menjadi bagian. Kita harus berkomitmen untuk menjaga dan menyelamatkan bumi ini. Nah, membicarakan topik serius nih Pak, apakah penting untuk mengedukasi setiap keluarganya, setiap orang di rumah untuk mengolah kembali sampah rumah tangga mereka? Ini sangat penting sekali karena apapun yang kita lakukan tentu harus dimulai dari lingkungan terdekat ya. Apakah dari keluarga, dari lingkungan sekitar kita, misalnya dari sekolah atau dari kampus misalnya. Kita mulai dari dalam kampus sendiri. Bagaimana kita mau mengupayakan tidak hanya mengolah, tapi mengurangi benar-benar, karena solusi yang terbaik itu adalah reduce ya. Reduce is the key. Ini yang harus dipegang. Gimana sih Pak caranya kalau misalnya ada teman yang masih acuh tentang masalah sampah ini, apa yang harus kita berikan gitu kepada mereka biar mereka nangkepnya pun juga dengan baik gitu? Itu hal ini terjadi di mana-mana, tapi alhamdulillah saya amati dari tahun ke tahun ini ada kecenderungan perubahan yang membaik. Mungkin beberapa tahun yang silam masih banyak yang cuek, acuh tak acuh, tapi hari ini saya temui ketika saya hadir di beberapa tempat ya, jadi dengan teman-teman di seluruh Indonesia, ketika mereka mau melakukan menginspirasi tanpa menyalahkan, tentu kita harapkan akan ada simpatinya tanpa menyalahkan, karena Trasiro selalu hadir dimanapun tanpa menyalahkan. Ketika ada orang yang mau mengkoordinir, melakukan, tampil sebagai koordinator misalnya, dengan ajakan, ayo dong kita lakukan sekecil apapun. Jadi jangan menyalahkan. Karena prinsip kami adalah melakukannya tanpa menyalahkan. Iya Pak. Nah, kalau misalnya aksi-aksi dari Trasiro ini kan seperti tadi yang Bapak bilang kebanyakan di pantai ya Pak. Kenapa aksi-aksi dari Trasiro ini banyak dilakukan di pantai Pak? Karena begini, hampir sebagian besar base camp dari chapter-chapter yang kami miliki itu ada di daerah pesisir ya. Karena kita tahu bahwa ada perjalanan permasalahan sampah dari hulu ini semuanya akan berakhir di pantai. Jadi kita akan lakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebelum sampah-sampah ini masuk ke tengah laut. Nah, karena ketika sudah di tengah laut, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini kalaupun harus dilakukan, ini akan memerlukan skill, investasi dan semuanya lebih gitu. Nah, ketika sampah-sampah ini belum masuk ke tengah laut, kita bersihkan bersama-sama. Iya, tapi memangnya apa sih Pak dampak-dampak yang diberikan sampah-sampah itu kalau misalnya udah sampai ke laut gitu? Wah, tentu ini sangat membahayakan. Kita tahu semua laut itu adalah sumber kehidupan ya. Banyak biota laut yang kita semua bisa saksikan bagaimana ikan-ikan bahkan banyak yang mati karena mengkonsumsi ini. Tentu ini membahayakan kita sebagai masyarakat. Di tengah kita harus membudayakan makan ikan. Nah, ketika sampah-sampah ini kita buang di belakang rumah, di selokan oleh masyarakat misalnya, itu hanyut ke sungai kecil dan pada akhirnya akan di laut. Nah, setelah lama di laut, mungkin puluhan tahun, dia akan pecah menjadi mikroplastik dan akan pecah lebih kecil lagi menjadi nanoplastik.
Nah, tanpa disadari oleh ikan, mungkin itu karena dia berkelip-kelip seperti plankton, itu dimakan. Nah, kalau sudah ikannya makan plastik, terus kita membeli ikan di pasar, jadi kita makan kembali plastik itu ke meja makan dong gitu. Ini sangat membahayakan ya. Jadi kalau ini kita tidak lakukan, ini prediksinya tahun 2050 mungkin plastik bisa lebih banyak dari ikan di laut. Ini mengerikan sekali. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi pencemaran laut ini. Iya. Nah, Naura jadi penasaran nih Pak, gimana sih bentuk pengelolaan sampah yang baik untuk tipikal masyarakat Indonesia? Karena kan kalau kita lihat ke negara Jepang atau Swiss, Jerman gitu, mereka punya yang namanya penjadwalan pick up trash gitu. Jadi kardus itu di hari Rabu misalnya, atau yang kaca itu di hari lainnya gitu. Dan ada juga yang bentuk kedisiplinannya itu dengan membayar denda yang lumayan besar gitu jumlahnya. Apakah menurut Bapak sistem yang seperti itu cocok untuk tipikal kemasyarakatan Indonesia, atau Bapak punya solusi lain? Ada banyak sekali contoh-contoh bagus ya yang sudah dilakukan di Amerika, di Eropa, atau di negara tetangga kita Jepang dan Singapura. Nah, tinggal sekarang kita menyesuaikan diri, sekiranya yang mana sih yang bisa kita lakukan. Saya kira di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai dilakukan penjadwalan penjemputan sampah dan pemilahan sejak di rumah tangga. Kalaupun misalnya pemilahannya jenisnya tidak sebanyak yang kita temui seperti di negara lain, mungkin kalau kita 2 jenis atau 3 jenis cukuplah. Tapi paling tidak langkah-langkah ini harus dimulai. Yang terpenting itu adalah, yang paling ideal adalah yang melakukan pemilahan sejak rumah tangga. Jadi ketika sudah di rumah sudah dipilah, dan sampah-sampah yang kemungkinan bisa didaur ulang, atau sampah yang residu, atau sampah yang yang organik bisa kita lakukan composting atau yang sejenis di rumah sendiri, sehingga ini akan mengurangi pengiriman sampah ke TPA atau TPS di daerah. Nah, sekarang sistemnya bagaimana? Kita berkomunikasi dengan pemerintah. Jangan berpikir nanti kita sudah pilah, nanti yang jemputnya 1 truk dijadiin 1. Gitu. Ini masalah klasik yang terjadi di mana-mana. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, ya kenapa kita nggak tahan saja yang sampah-sampah yang bisa didaur ulang? Nanti kita komunikasikan dengan para pemulung atau saudara-saudara kita yang mengais rezeki di situ. Kita siapkan, kita kumpulkan, mereka dalam setiap minggu bisa ambil dan mereka bisa tukar itu dengan dengan rupiah. Jadi untuk kehidupan kan ini lebih bagus. Kenapa baik harus untuk lingkungan dan baik untuk teman-teman lain juga ya Pak ya. Betul, ini harus dilakukan. Nah, berarti banyak yang bisa kita lakukan ya Pak sebenarnya untuk membantu pemerintah, dan membantu untuk menyadarkan pemerintah juga sebenarnya kalau misalnya masyarakatnya tuh udah peduli gitu. Lalu apa sih bentuk lain yang dapat kita lakukan dalam berpartisipasi untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia ini Pak? Partisipasi yang sesungguhnya yang bisa kita lakukan dan memang diharapkan untuk dilakukan, paling tidak kita bisa mengurangi dari diri kita sendiri. Kita masing-masing berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya salah satunya dengan menggunakan tumbler misalnya, ya. Jadi kami pun berkomitmen untuk menggunakan tumbler. Jadi bisa dibayangkan kalau satu orang minum yang sehari-hari mengonsumsi paling tidak 2 botol minuman berkemasan sekali pakai, dengan pakai tumbler itu akan sudah mengurangi. Jadi itu partisipasi paling dari diri sendiri. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita nggak bisa nunggu tuh teman-teman sampai TPA di semua Indonesia tuh penuh, sampai sungai-sungai di Indonesia, lautan di Indonesia itu sudah tercemar, ikan-ikannya sudah kebanyakan yang mati, beracun gitu. Karena kita harus mulai dari sekarang, kita harus sadar ya Pak ya, kalau misalnya permasalahan sampah ini kita penyebabnya, namun kita juga solusinya. Betul, saya setuju. Nah, berarti mulai dari sekarang pemikiran kita terhadap sampah harus mulai berubah ya Pak. Memilah, mendaur ulang itu memang penting, tapi lebih penting lagi untuk mengurangi sampah itu sendiri dengan cara membawa tote bag, tumbler gitu-gitu ya Pak.
Betul, betul. Dari bincang-bincang ini kita dapat banyak banget nih Pak, pandangan baru, solusi baru untuk permasalahan sampah di Indonesia. Terima kasih kepada Pak Wayan untuk infonya, untuk ilmunya, waktunya, untuk ilmu-ilmunya. Sekali lagi sukses untuk Trashhero, aksinya yang sangat keren, sangat menginspirasi, dan semoga di masa pandemi seperti ini Trashhero tetap menjalankan aksi-aksinya ya Pak, tidak berhenti untuk menginspirasi orang lain. Kita tetap semangat. Sampai jumpa lagi kepada teman-teman yang menonton di rumah. Moving Talk yang selanjutnya pasti nggak akan kalah seru lagi topiknya, pembicaranya nggak akan kalah asik lagi, dan pasti menarik lagi untuk lebih memotivasi dan menginspirasi walaupun di rumah aja. Semoga Moving Talk kali ini dapat memberikan banyak inspirasi kepada kita semua ya. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional dan sampai jumpa lagi. Stay strong, stay healthy, and stay smart. Dadah!